latihan beban dengan repetisi tinggi dan set yang rendah, atau dengan repetisi yang rendah dan set yang tinggi? Mari kita bahas. Oke, jadi dengan repetisi tinggi ada manfaatnya sendiri, dan repetisi rendah ada manfaatnya sendiri. Saya sendiri biasa, kalau tujuannya hanya untuk latihan biasa, hypertrophy ya, untuk pembangunan otot, dan latihan sehari-hari, dan latihan rutin tiap minggunya, biasa ngejalanin yang repetisi 8-12. Dan itu saya jalanin biasa selama 2 bulan, dan setelah itu saya jalanin yang namanya strength training. Strength training ini tujuannya untuk naikin tenaga. Dan itu biasanya kalau bench press saya udah stuck, nggak naik-naik lagi, atau squat saya nggak naik lagi, saya rubah repetisinya rendah, dan setnya saya tinggiin. Jadi kalau saya biasanya latihan misalnya 8 repetisi kali 4 set, dan dalam strength training saya ganti menjadi 3 repetisi 8 set, oke? Atau misalnya 5 repetisi 5 set. Jadi intinya di sini saya punya tenaga lebih untuk mengangkat beban lebih berat, dan repetisi lebih rendah. Dan akhir-akhirnya nanti total volume latihannya sama aja, oke? Cara menghitung total volume itu kamu kali aja repetisi kali berapa bebannya, pas itu kali berapa set. Anggapnya kamu latihan 100 kilo, 10 repetisi, 5 set. Jadi kesimpulannya 100 kali 10 repetisi sama dengan 1000 kilo, 1000 kilo kali 5 set sama dengan 5000 kilo. Oke, jadi di sini intinya kalau kamu latihan repetisi tinggi atau set rendah, pastiin kamu total volumenya sekitar sama, yaitu di 5000. Misalnya kalau kamu bench press biasa 100 kilo. Ini supaya intinya total latihan kita nggak rubah-rubah tiap minggunya. Oke, walaupun kita ngejalanin strength training atau hypertrophy. Kamu pilih repetisi tinggi atau repetisi rendah, ini tergantung dari seberapa cepat recovery kamu. Jadi jangan sampai overtraining. Kalau kamu misalnya latihan repetisi tinggi, pas itu kamu ada jeda 1-2 hari, kamu latihan otot yang sama dan belum recover, dan kemungkinan kamu harus rubah repetisinya, kamu harus kurangin, dan setnya mungkin ditambahin, supaya pemulihan otot lebih cepat sebelum latihan berikutnya, gitu. Dan ini juga tentunya tergantung dari pengalaman masing-masing. Kalau kamu udah latihan bertahun-tahun, kemungkinan besar kamu recovery-nya lebih cepat. Dan kalau kamu baru mulai, kemungkinan besar recovery-nya lambat. Dan kalau kamu udah latihan lama dan udah kebiasaan dengan misalnya repetisi 8, 10 dan recovery selalu cepet, kamu terusin aja rutinitas kamu. Dan buat kamu yang misalnya ngerasa selalu capek, kamu bisa rubah latihan kamu dengan repetisi lebih rendah, gitu. Dan coba-coba aja mana yang lebih cocok buat kamu. Oke, jadi kesimpulannya repetisi tinggi, sedang atau rendah ada manfaatnya sendiri. Seperti saya bilang, saya sendiri kalau misalnya mau naikin tenaga, saya fokus dengan repetisi rendah dan beban lebih tinggi. Dan kalau misalnya saya lagi sehari-hari ya, lagi nggak ada tujuan untuk naikin beban, nggak lagi cutting, nggak lagi bulking, saya biasa repetisi antara 6 sampai dengan 12 atau hypertrophy. Dan menurut saya ini adalah repetisi yang paling optimal buat rata-rata orang. Dan repetisi yang tinggi 12 sampai 15 ini lebih untuk ke endurance. Jadi lebih ke daya tahan otot, berapa lama bisa latihan ya. Karena ini tergantung juga dengan orang-orang. Ada orang yang sukanya maraton, ada sebagian orang yang suka sprint. Dan ini juga tergantung dari berapa lama kamu punya waktu untuk latihan. Biasa kalau latihan yang repetisi rendah, setnya lebih tinggi, itu biasa butuh waktu lebih lama karena kamu butuh istirahat setiap setnya. Dan dengan repetisi lebih rendah, kesimpulannya set kamu bakal lebih tinggi, dan kesimpulannya kamu bakal lebih banyak lagi waktu istirahat antara set. Dan untuk repetisi tinggi biasanya lebih cepat selesai latihannya. Oke, jadi di sini nggak ada yang benar atau salah, dua-duanya punya manfaat sendiri. Saran saya bagusnya kamu kombinasi antara low reps, high reps, dan repetisi sedang juga. Dan ada penelitian juga yang bilang dengan high reps kita melatih serat otot yang berbeda dengan low reps. Jadi bagusnya kalau kamu kombinasi, sekali-kali kamu latihan misalnya repetisi 6-12, sekali-kali kamu bisa misalnya jalanin antara 2-4 untuk naikin tenaga untuk strength training. Dan buat saya sendiri ya, saya biasa suka repetisi rendah buat angkatan utama seperti misalnya deadlift, bench press, shoulder press, squat. Tapi seperti latihan lateral raise atau misalnya untuk deltoid, saya biasa lebih suka untuk pakai beban lebih rendah, karena dengan beban lebih rendah untuk latihan lateral raise misalnya, itu bisa lebih fokus dengan untuk mind muscle connection. Mind muscle connection itu buat mastiin bahwa kita ngelatih otot yang tepat. Karena sering banget kita latihan dengan beban yang tinggi,
untuk melatih deltoid, tapi yang kelatih malah akhirnya otot lain. Oke deh, segitu aja kesempatan kali ini, semoga membantu. Dan buat kamu yang masih belum yakin mau latihan apa dan dietnya juga seperti apa, kamu bisa daftar online coaching kami. Kamu bisa latihan dengan saya atau istri saya Irina, dan kita akan kasih pola latihan dan pola diet sesuai pengalaman dan kebutuhan masing-masing. Oke deh, segitu aja. Makasih banyak udah mampir. Sampai lain kali.